Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rizky Putri Amandani dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NIM 213131123 kelas 6D PIAUD. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi tentang pengertian dasar pendidikan inklusif untuk memenuhi tugas UTS Mata Kuliah Pendidikan Inklusif Anak Usia Dini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang yang berbeda, serta kondisi yang berbeda pula. Jadi, pendidikan inklusif ini juga bisa diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau keterbatasan. Pendidikan khusus ini akan menempatkan siswa dengan kebutuhan khusus bersama dengan siswa didik umumnya di dalam satu kelas. Sehingga diharapkan dengan adanya pendidikan inklusif ini dapat mengembangkan potensi pada anak-anak berkebutuhan khusus di dalam lingkungan umum, karena kondisi setiap siswa itu berbeda, terutama dari segi fisik, maka akan ada penyesuaian metode pengajaran agar dapat dipahami oleh peserta didik reguler dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif ini dinilai dapat mengemban secara maksimal bakat anak, karena seperti diketahui setiap anak itu memiliki potensi bakat yang berbeda-beda. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai tentang tujuan pendidikan inklusif. Menurut undang-undang dari Kemendikbud itu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan inklusif itu ada 7. Yang pertama yaitu untuk memenuhi hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan kepercayaan diri anak-anak, baik itu berkebutuhan khusus maupun yang tidak. Lalu untuk yang nomor 3 itu menumbuhkan rasa toleransi terhadap perbedaan terhadap anak-anak. Yang keempat, semua peserta didik itu dapat membaur menjadi satu sehingga tercipta interaksi yang aktif. Yang kelima, bagi pendidik, para pendidik itu akan mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai pembelajaran kepada siswa dengan latar belakang siswa Indonesia. Yang keenam, mampu memberikan pendidikan terhadap seluruh siswa dengan latar belakang yang berbeda. Dan yang terakhir, yang nomor 7 adalah untuk mengembangkan gagasan baru agar bisa diaplikasikan ke lingkungan masyarakat. Nah, seperti itu untuk tujuan pendidikan inklusif. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip pendidikan inklusif, di mana prinsip pendidikan inklusif itu terbagi menjadi 2, yaitu prinsip umum dan juga prinsip khusus. Untuk prinsip umum sendiri itu terdapat 8 prinsip. Yang pertama itu ada prinsip konteks, yang kedua ada prinsip motivasi, prinsip keterarahan, prinsip hubungan sosial, prinsip pemecahan masalah, prinsip individualisasi, prinsip belajar sambil bekerja, dan yang terakhir adalah prinsip menemukan. Dan yang kedua untuk prinsip khususnya itu ada 6 saja. Yang pertama itu ada gangguan tunarungu, tunanetra, CB, tunagrahita, tunadaksa, dan juga tunalaras. Itu untuk prinsip-prinsipnya. Lalu, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pendidikan inklusif. Di sini saya menjelaskan ada 6 karakteristik pendidikan inklusif. Yang pertama, pendidikan inklusif itu harus ramah dan hangat, sehingga dapat memberikan rasa nyaman terhadap para peserta didik yang memiliki perbedaan latar belakang atau kondisi. Yang kedua, pendidik dan tenaga didik itu memiliki latar belakang serta kemampuan yang berbeda. Yang ketiga, dalam prakteknya, pendidikan inklusif itu semestinya memberlakukan tempat duduk yang bervariasi, agar bisa saling membaur satu sama lain. Yang keempat, materi dan metode pembelajaran dari pendidikan inklusif itu bervariasi agar lebih menarik dan juga menyenangkan. Yang kelima, tenaga didik memiliki rencana harian yang akan digunakan untuk media pembelajaran atau yang nama lainkan sebagai RPPH. Yang keenam,
Penilaian mengenai karya anak peserta pendidikan eksklusif itu dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Jadi berbeda antara pendidikan anak inklusif dan juga eksklusif itu penilaiannya berbeda, evaluasinya berbeda. Seperti itu untuk karakteristik. Yang terakhir saya akan menyampaikan mengenai tentang ruang lingkup. Di dalam ruang lingkup itu, jadi ruang lingkup itu adalah ruang lingkup dalam sekolahnya. Sekolah inklusif itu ada apa saja di dalam sekolah inklusif. Ruang lingkupnya ada apa saja? Yang pertama itu ada komponen kesiswaan, yang kedua komponen kurikulum, komponen pendidik dan juga tenaga pendidik, komponen sarana prasarana, dan yang terakhir adalah komponen keuangan atau dana. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang pendidikan inklusif. Pengertian dasar dari pendidikan inklusif bagi anak-anak usia dini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.